Halo sobat-sobat kehutanan semuanya. Di sini salam rimbawan, salam lestari. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai remote sensing. Jadi teman-teman, seperti kita ketahui di video awal bahwasanya saya membahas yaitu mengenai ICT pada bidang kehutanan. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini video kali ini saya akan membahas mengenai remote sensing. Jadi, apa sih remote sensing itu? Remote sensing adalah suatu alat yang digunakan untuk mencari fenomena atau informasi tanpa kontak langsung dengan bumi. Jadi menggunakan metode spektral. Jadi teman-teman, metode spektral ini sudah dijelaskan yaitu mengenai tidak adanya kontak langsung terhadap remote sensing terhadap bumi langsung, teman-teman. Jadi hanya sekadar mencari informasi serta objek yang ingin dituju. Jadi ada juga pengertian menurut Lilies BN Al 2008 tentang remote sensing, yaitu yang dikenal dengan pengendaraan jauh atau indera deraja, merupakan ilmu seni perolehan informasi tanpa kontak langsung dengan objek yang dikaji. Nah, akan realitanya untuk memperoleh analisis yang valid dan komparatif memerlukan yaitu penggunaan teknologi remote sensing dengan memerlukan uji pakai atau uji layak. Nah, untuk lokasi yang kita inginkan dan kita menginginkan mungkin dapat kita atur menggunakan remote sensing. Jadi teman-teman semuanya, yaitu remote sensing dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama untuk perolehan data dan yang kedua adalah pemanfaatan data, di mana sistem perolehan data berhubungan dengan perancangan dan pembuatan sensor terhadap remote sensing sendiri, teman-teman. Nah, untuk pemeriksaan data hasil perekaman oleh sensor, pengiriman langsung dikirim ke langsung stasiun penerima atau digunakan untuk data sebuah user atau sebuah company, bahkan individu ataupun independen. Jadi, subsistem pemanfaatan data sensing ini berhasil dengan perolehan data, di mana untuk mencari perolehan tata letak sumber daya alam di dalam bidang kehutanan. Uraian yang berikut itu berupa difokuskan pada subsistem yang kedua selanjutnya setelah didapatkan tadi perolehan data langsung ke pemanfaatan data remote sensing untuk pengelolaan sumber daya alam. Jadi teman-teman, setelah pengelolaan data dan sudah didapatkan yaitu tempat ataupun yang ingin ditujukan, selanjutnya itu adalah untuk bagaimana sistem remote sensing ini untuk memperoleh serta melakukan pengolahan data, contohnya di dalam sumber daya alam. Jadi beberapa istilah yang sering kita dengar untuk remote sensing itu alat yang digunakan untuk merekam objek sumber daya alam di permukaan bumi dengan sensor. Nah, jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwasannya remote sensing ini juga dipergunakan untuk sumber daya alam, di mana sebagai jurusan kehutanan atau sebagai rimbawan kita dapat menggunakan ini dengan sebaik mungkin atau semaksimal mungkin untuk digunakan, di mana remote sensing ini sendiri juga digunakan yaitu untuk pemetaan. Seperti kita ketahui, dengan sistem pemetaan remote sensing sendiri kita tidak capek-capek mengukur wilayah di dalam bidang kehutanan. Nah, ada contoh lainnya dari luar bidang kehutanan, yaitu seperti misalnya untuk remote sensing disebut dengan wahana, ada juga disebut sebagai untuk pesawat udara, satelit dan sebagainya. Sedangkan dihasilkan oleh remote sensing ini adalah sebuah data citra. Nah, dapat kita ketahui data citra ini adalah data yang permukaan yaitu atau dekat dengan permukaan bumi pada durasi tertentu, tergantung dari jangkauan remote sensing tersendiri mengenai sensornya, teman-teman. Misi peluncuran satelitnya yaitu misalnya NOAA sampai AVRR dengan mempunyai perekaman ulang harian Landsat selama 16 hari atau disebut dengan IKONOS 3 sampai 5 hari untuk off nadir dan 144 hari untuk true nadir. Kemampuan untuk merekam suatu daerah yaitu diulang kali agar data yang dihasilkan remote sensing ini dapat berjalan sesuai dengan maksimal dan akurat serta valid, serta estimasi dan up to date data yang diberikan remote
sensing ini, yaitu tergantung bagaimana kita cara penggunaan sebagai pengguna remote sensing sendiri. Jadi, pengaturan remote sensing sendiri dapat kita aplikasikan mengenai up to date data yang ingin kita ambil. Jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran remote sensing yaitu remote sensing yaitu alat yang dipergunakan atau disebut dengan sensor untuk mencari informasi atau fenomena yang tidak langsung terkait langsung, tetapi menggunakan media spektral. Jadi, di dalam pelajaran ilmu teknologi komunikasi, kita akan membahas mengenai ini. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasannya remote sensing ini berguna bagi sumber daya alam untuk pengecekan di dalam bidang kehutanan. Jadi itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Jadi kalau ada mau kritikan serta saran, saya dapat menerimanya. Jangan lupa ketik di kolom ya kawan-kawan ya. Oleh karena itu, saya membilangkan juga, jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini dapat berkembang. Dan teman-teman jangan lupa memincit lonceng tabel bahwasannya nanti agar update-update terbaru dapat teman-teman dapat lihat. Oke, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam rimbawan, salam rimba, lestari, Fautan Jaya.